Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Saya masih di Bandar Lampung ya. Waduh, semalam masuk hotel kira-kira jam 2 malam ya. Dan ini mau acara sebentar lagi, tapi saya ingin sempatkan take video ya. Masih soal Habib Rizik dan jaminan tidak akan melanggar prokes oleh para pendukungnya ya. Tapi ini ada beberapa berita yang menarik yang barangkali bisa menggambarkan dinamika. Misalnya Habib Rizik protes karena didebat soal imbauan prokes. Jaksa macam apa itu? Kemudian ada juga Munarman soal jaminan tak ada kerumunan sidang HRS. Itu urusan nanti. Kata PN Jaktim soal pengacara HRS tak jamin soal kerumunan di luar sidang. Saya ulangi, kata PN Jaktim soal pengacara HRS tak jamin soal kerumunan di luar sidang. Kemudian Rizik teken surat jaminan patuh prokes jalani sidang fisik. Ya. Rizik Sihab sampaikan terima kasih ke hakim yang kabulkan permintaannya. Jadi sahabat daerah sekalian ya, ada kelegaan sedikit ya bagi mereka yang tentu saja ingin melihat kebenaran dan keadilan ditegakkan. Bukan perkara apakah Habib Rizik bakal disalahkan atau tidak, karena biarlah proses peradilan yang akan membuktikannya, tentu dengan sesuai dengan kesalahannya ya. Tetapi hak untuk diperlakukan secara equal, tanpa diskriminasi, itu yang paling penting. Dan termasuk hak untuk membela diri ya. Jadi dengan adanya sidang offline, hak untuk membela diri jadi lebih maksimal. Nah, persoalannya adalah ada yang nggak pas sebenarnya dari sisi hukum. Apa yang tidak pas itu adalah soal barter. Bahwa kalau masih terjadi prokes, pelanggaran maksudnya, oleh masa pendukung Habib Rizik, maka sidang offline akan ditunda. Nah, ini menurut saya barter yang tidak pada tempatnya. Karena hak terdakwa untuk hadir dan membela diri itu adalah hak yang hak yang utamanya. Sementara menjaga protokol kesehatan itu adalah secondary ya bagi terdakwa. Jadi bagi terdakwa itu adalah kewajibannya datang ke ruang sidang, termasuk haknya untuk hadir dalam ruang sidang, dan himbauan kepada para pendukungnya itu adalah sebuah himbauan yang sifatnya moral, bukan legally binding. Itu tugas keamanan harusnya, terutama yang terkait dengan keamanan di luar ruang sidang. Kalau keamanan di dalam ruang sidang, ya itu tentu tugas bersama hakim, jaksa, pengacara, dan pengunjung plus tugas keamanan yang di situ, petugas keamanan yang ada di ruang sidang. Tapi kalau di luar ruang sidang, ya itu sudah kewajiban dari institusi PN Jakarta Timur sendiri bekerja sama dengan petugas keamanan. Jadi jangan dibalik seolah-olah bahwa itu adalah tugas Habib Rizik. Jadi agak aneh ya sebenarnya ya. Tapi kita bacakan berita ini ya, jadi seolah-olah dibarter bahwa kalau Anda tidak bisa mematuhi prokes pendukung Anda, maka ancamannya adalah sidang offline akan di stop dan akan berganti menjadi online. Nah, kemarin itu Habib Rizik sempat memarahi ya jaksa penuntut umum seperti halnya Munarman juga. Kita bacakan coba ya. Jakarta, Habib Rizik Sihab mengimbau simpatisannya menaati protokol kesehatan bagi yang mendatangi langsung Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Jaksa penuntut umum pun menagih jaminan taat prokes tersebut. Ya, ini judulnya begini. Habib Rizik protes karena didebat soal imbauan prokes. Jaksa macam apa itu ya? Sebagaimana dilansir oleh Replita Online ya. Majelis Hakim yang mulia, sebelum majelis hakim membuat suatu penetapan, mohon izin melalui sidang ini karena ini disaksikan oleh jutaan umat Islam seluruh Indonesia. Saya ingin menyampaikan imbauan
Imbauan supaya seluruh umat Islam siapapun yang menghadiri sidang di luar sana, saya imbau kepada mereka untuk tertib dan disiplin, kata Habib Rizik dalam sidang yang disiarkan di YouTube PN Jaktim Jakarta Timur Selasa 23 Maret 2021. Kemudian Habib Rizik mengimbau simpatisannya yang tetap mendatangi PN Jaktim mengikuti aturan protokol kesehatan. Selain itu, Habib Rizik meminta simpatisannya jangan sampai terjadi hal yang tidak diinginkan yang bisa mengganggu jalannya sidang. Minum dulu ya. Jadi saya mohon, saya serukan kepada seluruh umat Islam dan rakyat serta bangsa Indonesia yang menghadiri sidang ini di Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Di sebelah sana saya imbau, saya serukan untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Tertib, disiplin, menjaga arus lalu lintas, jangan mengganggu siapapun, banyak berzikir dan mengikuti sidang ini dengan tertib, dengan baik, supaya kami yang ada di dalam gedung bisa menjalankan sidang juga dengan hikmat, kata atau ujar Habib Rizik. Lebih lanjut, jaksa penuntut umum dinilai Habib Rizik sempat memprotes terkait protokol kesehatan. JPU meminta agar surat jaminan dari penasihat hukum mengenai jaminan tidak terjadi pelanggaran protokol kesehatan jika sedang digelar offline dibacakan. Mendengar hal tersebut, saya ulangi ya, mendengar hal tersebut, Habib Rizik menilai jaksa tidak tahu soal jaminan protokol kesehatan. Hargai imbauan prokes, itu kewajiban kita bersama. Saya tidak permasalahkan, ini soal imbauan. Tadi saya menyampaikan imbauan, kemudian diprotes oleh jaksa, ini kan tidak beretika. Jaksa macam apa nggak tahu kewajiban menjaga prokes, ujarnya Habib Rizik ya. Hakim lalu meminta penasihat hukum membacakan surat jaminan tersebut. Dalam surat itu intinya penasihat hukum menjamin pelaksanaan sidang dengan menghadirkan Habib Rizik akan berlangsung mengikuti protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak dan tidak menimbulkan kerumunan di PN Jaktim. Kemudian hakim meminta penasihat hukum benar-benar menaati protokol kesehatan. Jika dilanggar, penetapan sidang tatap muka akan dicabut. Jadi intinya jaminan ini bahwa penasihat hukum menjamin pelaksanaan sidang ini dengan mengikuti protokol kesehatan. Itu yang paling penting. Itu menjaga protokol kesehatan dan akan menjaga tidak timbul kerumunan di PN Jaktim. Artinya untuk memperlancar pemeriksaan di sini jangan ada kerumunan dan ada jaga jarak sebagaimana protokol kesehatan. Apabila ini dilanggar, terjadi kerumunan yang berlebihan, maka penetapan majelis hakim untuk melakukan sidang secara offline ini akan kembali lagi. Jadi saya minta komitmen, ujar hakim. Sementara itu, jaksa penuntut umum meminta agar jumlah penuntut umum dan penasihat hukum berimbang. JPU menyebut hari ini tim JPU dihadiri 6 orang, sementara penasihat hukum Habib Rizik dihadiri 7 orang. Sehingga JPU meminta kesetaraan. Hakim pun mengamini hal tersebut. Prinsipnya tidak bisa lebih dari 7 orang karena kapasitas pengadilan agar dapat menjaga jarak. Ya, sahabat era sekalian, ya. Pertama, saya ingin mengatakan bahwa kita harus membedakan moral obligation dengan obligation itu sendiri. Jadi, soal penertiban kepatuhan ya terhadap protokol kesehatan ya, itu tentu kewajiban kita semua. Ada kewajiban individual, ada kewajiban institusional. Kalau itu dilanggar bagaimana? Ya, maka harus diadakan pengamanan, penegakan hukum. Itulah gunanya ada aparat keamanan. Jadi bukan tugas bukan tugas dari Habib Rizik untuk mengamankan atau melaksanakan protokol kesehatan di luar pengadilan negeri. Kewajiban dia adalah kewajiban untuk mematuhi dari dirinya sendiri dan dari penasihat hukumnya, karena dia memiliki kekuasaan di sana. Tapi terhadap para pendukungnya, ya hanya bisa imbauan, tidak bisa sebuah dokumen yang legally binding. Ya. Jadi ketika hakim mengancam bahwa kalau terjadi kerumunan akan dicabut sidang offline-nya, maka sudah tidak tepat. Karena terbukti ketika sidang online pun terjadi kerumunan dan sebagian besar disebabkan oleh ketidaksigapan aparat keamanan atau aparat keamanan yang overprotective sehingga terjadi bentrok. Nah, karena itu kita harus memahaminya
dari dua sisi dua pihak agar adil. Pertama, dari sisi Habib Rizik sudah disampaikan kepada para pendukungnya agar mematuhi protokol kesehatan dan tidak melanggarnya. Nah, mungkin lebih banyak baiknya berzikir saja di rumah misalnya. Kecuali mereka yang melakukan peliputan-peliputan. Itu satu sisi dan itu sudah dilaksanakan oleh Habib Rizik. Kita berdoa agar para simpatisan Habib Rizik itu betul-betul mematuhi protokol kesehatan. Tapi jangan lupa, selain simpatisan Habib Rizik, ada juga media massa yang mau meliput kejadian ini tentunya, dan jangan-jangan jumlah media massa pun itu sangat banyak dan bisa juga punya potensi melanggar protokol kesehatan. Jadi mungkin teman-teman media massa pun harus tertib juga agar tidak terjadi kerumunan atau saling dorong-mendorong dan lain sebagainya. Dan juga petugas keamanan ya. Nah itu satu sisi, tapi di sisi yang lain ya ini juga kewajiban petugas keamanan untuk memastikan bahwa tidak terjadi kerumunan dan juga ada kerjasama yang baik ya. Sobat era sekalian, sayang saya tidak bisa lama-lama ya. Tapi intinya adalah semua pihak harus bekerja sama untuk membuat pengadilan ini menjadi adil ya, dan jangan sampai kemudian justru merugikan Habib Rizik sendiri sebagai terdakwa, sebagai orang yang punya potensi untuk dihukum secara badan. Ya, sekarang sudah dihukum ya, sudah 100 hari mendekam di tahanan baik rutan Mabes Polri maupun sebelumnya rutan narkoba Polda Metro Jaya. Dan kita tahu bahwa itu merupakan sebuah hukuman yang sudah dijatuhkan terlebih dahulu dalam tanda kutip sebelum jelas kesalahan yang bersangkutan. Karena ada azas yang namanya presumption of innocence. Ya, sahabat era sekalian, saya tidak bisa lama-lama ya, karena kebetulan sudah ditunggu oleh peserta workshop. Nanti kita lanjutkan lagi pembahasan soal ini. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ciao!